Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Selasa 21 Juni 2022, terangkum dalam Sumiko News. Kecelakaan tunggal kendaraan mobil Honda Brio terjadi di Jalan Lintas Palembang, Tanjung Raja, tepatnya di Desa Tanjung Lubuk pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Honda Brio merah nopol H1706 Kiki yang ditumpangi 4 orang yang merupakan satu keluarga tersebut datang dari arah Tanjung Raja menuju Indralaya. Menurut warga, kecelakaan ini dipicu oleh mobil tersebut yang pecah ban saat tiba di lokasi kejadian. Diduga oleng, mobil pun menabrak pagar milik rumah warga sehingga menyebabkan mobil ringsek di bagian depan sebelah kiri. Beruntung peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Sang pengemudi pun hanya mendapatkan luka kecil, termasuk 2 balita yang berada di dalamnya selamat. Hanya saja, kedua balita tersebut syok dan terus menangis sembari memanggil sang ibu. Kecelakaan tersebut sempat membuat lalu lintas dari kedua jalur macet parah. Beruntung, warga sekitar yang mengetahui kecelakaan tersebut langsung membantu mengevakuasi mobil ke pinggir jalan, dan lalu lintas pun menjadi lancar. Eti, Sumeko TV melaporkan. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ogan Ilir menggelar pertandingan eksibisi sepak bola di Stadion Carams Guguk Tanjung Senai Indralaya Senin sore 20 Juni. Pertandingan eksibisi antara tim Forkopimda Ogan Ilir dan tim Mudir Ponpes Raudatul Ulum Saka 3 ini dilakukan guna memeriahkan Liga Santri yang memperebutkan Piala Kasat. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar mengatakan, melalui Liga Santri ini diharapkan akan muncul bibit pemain sepak bola dari pondok pesantren yang ada di Ogan Ilir. Pancawijaya juga mengatakan dirinya berharap perwakilan dari Ogan Ilir nantinya bisa memberikan yang terbaik dan bisa tembus ke nasional. Adapun hasil pertandingan eksibisi ini berakhir dengan skor 4-3 untuk kemenangan tim Mudir Ponpes Raudatul Ulum Saka 3. Pada pertandingan kali ini, Bupati Panca sempat melesakkan 1 gol ke gawang lawan lewat tendangan di luar kotak penalti. Sementara itu, perwira penghubung Kodim 402 Oki OI, Kapten Jauhari mengatakan, Liga Santri kali ini diikuti oleh 4 tim yakni Ponpes Raudatul Ulum Saka 3, Ponpes Al-Ittifaqiyah Indralaya, Ponpes Madinatul Quran, dan Ponpes At-Tauhid. Jauhari menerangkan masing-masing tim ini nantinya akan saling bertemu. Selanjutnya, siapa yang menang akan bertemu di final pada tanggal 23 Juni. Jauhari menambahkan anggota tim harus benar-benar merupakan santri di ponpes tersebut dan tidak boleh membeli pemain. Hal itu dibuktikan oleh screening yang dilakukan Kemenak Ogan Ilir. Eti, Sumeko TV melaporkan. Perkembangan pembangunan flyover Simpang Seki Palembang saat ini telah tahap pembebasan lahan. Terpantau oleh Sumekdutku Selasa 21 Juni, terlihat di sisi ruas Jalan Basuki Rahmat, Jalan R. Sukamto telah dilakukan penebangan pohon dan tanaman liar yang berada di pinggir jalan untuk pembebasan lahan dan pelebaran jalan. Mengenai update tersebut, Kepala Dinas PUPR Kota Palembang Ahmad Bastari membenarkan hal itu. Dia menyampaikan bahwa setelah groundbreaking dan pengecekan tanah dilangsungkan penebangan pohon dan tanaman liar untuk pelebaran jalan agar bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas karena tidak ada peralihan arus. Ahmad Bastari saat diwawancarai usai peninjauan Sungai Sekanak Lambidaro beberapa hari lalu turut mengatakan semaksimal mungkin tidak ada penutupan jalan. Jadi pelebaran-pelebaran itu dulu untuk mengatur manajemen trafiknya mengingat 2023 target harus selesai. Sementara itu, Kepala Bapeda Litbang Kota Palembang Hari Hadi menuturkan bahwa update-nya saat ini setelah groundbreaking telah memangkas sejumlah pohon dan tanaman liar dan akan dirunning terus. Mengenai pembebasan lahan, Hari menuturkan bahwa itu kewajiban pemerintah daerah dan pemerintah provinsi yang harus dipenuhi. Selain itu, Hari juga mengatakan harus selesai dan sebagian memang belum dibayarkan untuk pembebasan lahan.
Tetapi prosesnya bertahap, sejauh ini tidak ada hambatan dan penolakan masyarakat. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Oki sejak pagi telah dipadati oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dinyatakan lulus tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kepala BKPP Oki Maulidini SKM melalui Kabid Pengadaan dan Informasi Imron Suhedi Esos mengatakan sejumlah pegawai PPPK mendatangi kantor untuk menyerahkan berkas terkait perjanjian kerja. 861 peserta yang lulus PPPK diberikan waktu selama 3 hari untuk menyerahkan perjanjian kerja. Peserta otomatis dianggap mengundurkan diri jika melewati batas waktu yang diberikan. Vera, peserta PPPK yang lulus sebagai pengajar di SMP Negeri 1 Kecamatan Sungai Menang mengatakan sudah menyerahkan berkas sejak pagi agar tidak mengantri dan menunggu pelantikan. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Ratusan anak TK dan PAUD di Ogan Ilir mengikuti gebiar Polsana yang diselenggarakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Ilir di Aula Panaluan Polres Ogan Ilir untuk menyosialisasikan pada anak usia dini untuk tertib berlalu lintas Selasa 21 Juni. Kasat Lantas Polres Ogan Ilir mengungkapkan kegiatan ini memperkenalkan beberapa tugas polisi sehingga diharapkan turut mendukung program Polri memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri. Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Ogan Ilir Diki Shailendra menghimbau kepada seluruh orang tua supaya tidak memberikan image buruk mengenai polisi kepada anak-anak. Diki menuturkan agar anak-anak mohon diberikan pemahaman bahwa polisi itu sahabat anak dan jangan ditakuti, karena siapa tahu kelak anak-anak ini bisa menjadi Kapolres. Pada geber Polsanak ini, Satlantas Polres Ogan Ilir mengadakan lomba mewarnai dan juga kolase. Selain itu, anak-anak juga diberikan kesempatan untuk menaiki mobil patroli dan juga motor patroli milik Satlantas. Tampak anak-anak sangat antusias saat menaiki mobil dan motor patroli ini. Eti, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sumeko Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.